Shalom Shalom. adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu Kak Rotua. Selamat hari Minggu juga Kak Wati. Hari ini ada sukacita nggak adik-adik di rumah? Yes, 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 yes. Nah, Kalau adik-adik di rumah gimana nih Kak? ya harus sukacita dong, kan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Kak. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah, udah pada siapin Alkitabnya belum? Udah pada mandi belum nih? Udah dong Kak, udah jam 7:30 loh Kak. Ada yang masih tiduran gitu nggak? Ayo, bangkit, duduk yang baik. Kita mau beribadah nih adik-adik. Nah Kak, kita mau nyanyiin satu lagu nih ya, kayak lagu apa ya Kak? Kasih Yesus manis dan indah. Nah kita mau belajar tentang kasih ya Kak hari ini. Iya nih, Kasih itu apa sih Kak? kasih itu love. Kasih itu cinta ya. Nah kasih itu salah satu buah roh juga kan ya Kak Wati ya? Iya betul Nah Kak. kalau kita mau belajar kasih berarti kita harus semangat nih adik-adik, kita harus sukacita ya Kak ya. Nah lagunya Kak, lagu apa nih Kak? Kasih Yesus manis dan indah Kak. Nah adik-adik udah tahu kan di rumah kita bangkit berdiri ya, ikutin kakaknya untuk gerakannya juga. Yuk kita Yuk. nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Sekali lagi ya adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Nah, kan kasih Tuhan nih sama kita luas banget, tinggi banget, dalam banget. Nah, gimana nih Kak? Kita supaya kita membalas kasihnya Tuhan nih Kak. Ya, salah satu bentuk membalas kasih Tuhan itu ya kita bersyukur, kita berdoa, kita beribadah Kak. Terus kita juga harus saling memberi hormat Oh, lebih iya, dulu kepada yang tua. Itu juga salah satu bentuk kasih Kak. Iya Nah benar-benar. kalau kasih menurut kakak kayak gimana contohnya kalau Jadi, dalam kehidupan sehari-hari? Selain kita mengasihi Bapa, kita juga harus mengasihi Sesama kita. kita. Nah, ada lagu kedua nggak nih Kak? Ada. Lagunya apa tuh judulnya? Setinggi-tingginya langit. Adik-adik kita ada lagu kedua ya, ikutin kakak-kakaknya ya di depan, bangkit berdiri juga, jangan lemas, oke? Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku,
Oke, sekarang kita mau beribadah. Adik-adik mengikuti ibadah dengan baik ya. Beribadah adik-adik. Cek. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita akan segera mulai ibadah kita. Yang belum menyiapkan Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Udah semua? Duduk manis. Ibadah kita akan mulai. Ikuti ibadah kita dengan baik. Sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 354 ayat 1 bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan,
jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 296. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa meminta pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan epistel kita di minggu ini. Epistel di bulan ini diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu melayani lebih sungguh. Kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Yang memimpin ibadah kita hari ini Pak RTG Pangaribuan. Pengumumannya yang pertama, per bulan Februari ada perubahan sekolah minggu kelas masing-masing. Yang pertama, kelas kecil itu dari yang belum sekolah sampai Kak gurunya, Kak Kris, juga Kak Delima. Itu kelas kecil. Kelas tanggung kecil dari kelas 1 dan kelas 2. Jadi sekarang nih yang kelas 1 dan kelas 2 di bulan Februari akan naik jadi kelas tanggung kecil. Gurunya adalah Kak Ruth, Kak Loren, dengan Kak Eli. Dan tanggung besar yaitu kelas 3 dan kelas 4 SD. Gurunya Bang Aldi dan Kak Rotua. Dan kelas besar nanti jadi dari kelas 5 sampai kelas 6. Gurunya Kak Tina dan Kak Purnama. Pengumuman yang kedua, buku renungan Februari sudah ada di gereja, bisa diambil oleh orang tua nanti sehabis ibadah dewasa ya. Yang ketiga, mulai bulan Maret 2022 kita ibadah sekolah minggu sudah onsite. Jadi diharapkan adik-adik yang berusia 6 tahun sampai 11 tahun mengikuti vaksin COVID untuk usia 6 sampai 11 tahun, sehingga nanti ketika kita mulai onsite di bulan Maret, adik-adik sudah vaksin semua. Dan tetap sehat ya adik-adik, jaga protokol kesehatan. Demikian pengumuman sekolah minggu hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355 sambil kita mengumpulkan persembahan.
adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang memegang Alkitabnya, silahkan dibuka Roma 12 ayat 9 sampai 11. Roma 12 ayat 9 sampai 11, kita baca sama-sama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, topiknya adalah hidup saling mengasihi. Bahwa kita itu antara yang satu dengan yang lain harus saling mengasihi. Adik harus mengasihi kakak atau abangnya. Abang atau kakak itu harus mengasihi adiknya, harus mengasihi orang tuanya, dan harus mengasihi sesamanya. Dan ternyata kalau kita makan, kita pasti akan kenyang. Kalau misalnya kita tidur, pasti badan kita akan terasa lebih enak. Kalau misalnya kita olahraga, kita pasti akan lebih sehat, lebih semangat. Dan kalau kita baca firman Tuhan, artinya kita harus saling mengasihi. Orang yang percaya, kalau misalnya kita katakan, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Yesus, dan dia harus mengasihi, harus ada yang terlihat dalam kehidupannya. Kalau misalnya ada di sekolah minggu, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin bernyanyi, kalau pulang gereja dia ikut kelas, tapi suka melawan, suka berbohong, suka mengganggu temannya, ataupun berbicara kasar, berarti dia ini nggak betul-betul beribadah. Berarti dia nggak betul-betul percaya sama Tuhan. Contohnya dia bilang, mama aku sayang samamu, tapi ketika disuruh mamanya, malas dia ambil dulu ini, nantilah gitu. Berarti dia berbohong ketika dia mengatakan, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Padahal selalu dia bilang itu kalau hari Minggu, hormatilah ayah dan ibumu, supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu. Tetapi ketika disuruh orang tuanya dia berkata, nantilah, abang ajalah, adik ajalah. Nah itu berarti ada di sekolah minggu, kalau kita beribadah, kalau kita berdoa, kita memuji Tuhan, harus terlihat bahwa kita itu harus mengasihi semua orang, mengasihi sesama. Tapi ada di sekolah minggu, Amang mau menceritakan seperti ini. Mungkin kita itu pernah bertemu dengan kakek-kakek atau kakek kita. Pernah bertemu dengan adik-adik yang masih kecil. Kalau dia masih kecil, dia pasti akan digendong mamanya lah. Kalau makan itu disuapi. Mungkin ketika kita kecil seperti itu pastinya. Kita itu digendong, diajari berbicara, diajari makan, diajari berjalan, diajari duduk, semua diajari. Bahkan mungkin orang tua kita itu tidak tidur untuk menjaga kita, ataupun tidak makan supaya kita makan. Bahkan orang tua kita itu tidak pernah keluar rumah supaya kita itu bisa sehat, menjaga kita, ngasih makan kita, mengajari kita. Nah, itu ketika kita kecil. Sekarang ketika kita sudah mulai besar, kita harus sudah bisa makan sendiri, kita harus sudah bisa jalan sendiri, pakai baju sendiri, ke sekolah sendiri. Itu pasti. Nah, ternyata ketika kita nanti sudah tua, kita akan kembali seperti anak-anak. Kalau misalnya kita lihat kakek kita kan kembali seperti anak-anak.
Kakek kita itu akan dibantu kalau jalan, kalau makan harus disuapi, kalau misalnya mau jalan juga harus pakai tongkat, kalau tidak harus dibantu. Kalau misalnya juga mau mandi harus dimandikan. Sepertinya kita itu kembali seperti anak-anak lagi. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, ketika kita kecil, kita itu membutuhkan kasih sayang orang tua, kasih sayang abang kakak. Bayangkan kalau misalnya orang tua tidak mengasihi kita, kita lahir, udah diletakkan di situ, mau makan dikasih nasi makan sendiri. Pastikan anak sekolah minggu gak bisa makan, karena dia gak bisa masukkan ke mulut. Misalnya mau mandi, udah mandi aja kau di situ, padahal kita gak bisa berjalan. Nah, kita itu membutuhkan kasih sayang yang sangat luar biasa dari orang tua kita. Nah, ketika kita sudah besar, kita akan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang dewasa, itu karena kasih sayang orang tua tadi. Karena orang tua kita itu mengasihi kita. Kan ada lagu Bukende seperti itu. Di opa au, dia bingau, asa sonang, modo mau. Ya bingau di opa au, asa sonang modo mau. Dideng didok tuau, dahasian. Kita digendeng supaya kita tidur, kita dikasih makanan yang enak, kita dinyanyikan lagu-lagu supaya kita jadi anak yang baik, kita diajari supaya pintar. Nah sekarang ketika kita sudah sekolah minggu, ada yang kelas kecil, tanggung besar, ada kelas besar, ada tanggung kecil, semuanya sudah pintar-pintar, sudah baik-baik, sudah hebat, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa ambil baju sendiri. Sekarang diminta kepada kita itu, ayo anak-anak sekolah minggu harus mengasihi orang lain juga. Harus mengasihi orang tuanya, harus mengasihi adik-adiknya, teman-temannya. Nah seperti tadi cerita Mang tadi, kita itu dari bayi, dewasa, kembali nanti jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Nah ketika kita dewasa, kita tidak mau mengasihi orang tua, aku gak mau mengasihi mamaku itu sudah besar, biarlah dia di situ. Aku tidak mau lagi mengasihi teman-temanku, aku gak butuh, aku udah bisa. Aku gak perlu lagi papaku, aku sudah bisa ambil baju sendiri. Nah, aku gak perlu lagi teman-temanku, aku sudah bisa mandiri, aku sudah bisa tinggal sendiri di rumah. Ternyata ketika kita tua, kita kan butuh orang. Kita butuh dibantu lagi jalan, kita butuh kalau misalnya naik angkot, kakek-kakek kita lihat naik angkot, dia dibantu. Bagaimana kalau orang tidak mau membantu kita? Nah, kita akan tinggal di jalan itu. Kita akan jatuh di jalan itu. Di Alkitab ada sebuah cerita, itu ketika seseorang sakit di samping danau Bethesda, sekitar 34 tahun dia di sana, tidak ada yang menolong dia. Karena apa? Karena tidak ada yang mau mengasihi. Karena semua orang itu nakal-nakal, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia mau berobat, orang tidak peduli. Ketika dia mau masuk ke danau itu, orang tidak peduli. Nah seperti itulah manusia kalau tidak mau saling mengasihi. Maka kita akan sakit, kita akan terletak di situ, akan tidur di situ, makan pun gak makan, mandi pun gak mandi. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, ternyata mengasihi itu sangat perlu. Kita dikasihi ketika kita kecil, sekarang kita besar, kita harus mengasihi. Dan mengasihi itu sangat indah. Ada sebuah lagu sekolah minggu, kalimatnya seperti ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Tadi kalau kakak abang sekolah minggu mengatakan kasih Yesus manis dan indah. Sekarang abang mau mengajak kita bernyanyi lagunya kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesus, kita nyanyikan bersama-sama. Bintang
ketika kita saling tolong menolong, ketika kita itu saling mendoakan, itu sangat indah. Dan ternyata Tuhan itu akan marah kepada anak-anak yang tidak mau mengasihi. Tuhan akan bilang seperti ini, kamu itu waktu kecil sudah diajari ngomong, sudah disuapi, sudah digendong-gendong. Sekarang ketika orang tuamu sakit, kamu tidak mau ngambil makanan, kamu tidak mau ngambil minum, kau tidak mau menjaga mamamu. Tuhan akan marah. Tuhan kasih 2 tangan untuk menolong, bukan hanya cuma minta jajan. Tuhan kasih mulut bukan hanya untuk makan, tapi untuk berdoa juga. Tuhan kasih 2 kaki, bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi untuk menjaga orang tua. Oleh karena itu, Amang akan panggil Amang Pangaribuan dan Kak Wati. Amang mau nanya sesuatu nih, mungkin kita pernah mengalami. Coba Kak Wati kesini dong. Amang mau nanya duluan sama Kak Wati nih. Kak Wati punya banyak teman gak? Semua dikasihi? Pernah nggak dibuat kesal sama temannya? Pernah. Terus dibalas nggak? Oh, katanya nggak dibalas. Oke, coba Amang tanya lagi sama Amang Pangaribuan. Punya banyak teman nggak Amang? Punya. Pernah dibuat kesal? Pernah. Seperti apa ceritanya itu? Ceritanya waktu main bola lah ya. Ya. Jadi ada teman yang mainnya kasar sekali. Mainnya kasar sekali. Jadi setiap Main pukul kali gitu? Main tendang lah. Oke. Kadang-kadang bukan bola yang ditendang, kaki pun ikut ditendang. Lama-lama kan kesel ya Amang. Terus kalau misalnya Amang kesal itu, Amang balas nggak lagi? Aku balas lah, lebih Waduh. kencang lagi aku tendang. Wah, kalau misalnya ditendang dulu kata waktu sekolah minggu, kaki Amang ditendang, apanya Amang tendang? Kaki juga Kakinya lah. lagi. Aduh, kalau Kak Wati membalas nggak? Enggak, Amang. Enggak ya? Mm-mm. Beda ya? Kenapa nggak membalas? Karena kalau misalnya membalas nih, pasti hubungan aku sama temen aku jadi nggak enak kan. Jadi kita mungkin jadi nggak bersahabat lagi, nggak berteman lagi. Tapi kalau misalnya aku nggak balas nih, walaupun ketika disakitin gitu ya, itu pasti sakit sih. Tapi ya udah, kalau kita sikapnya baik, pasti membaiklah hubungan Oke, kita. bagus sekali. Nah, kita tanya lagi Amang Pangaribuan. Nah, waktu Amang Pangaribuan itu membalas nendang kakinya, senang nggak waktu itu? Seneng banget. Waduh, senang banget ya. Waktu nendang. membalas ya. Tapi seneng. besoknya atau setelah main bola masih senang nggak? Ya habis main bola ya rada nyesel sih. Nyesal. Kenapa menyesal? Ya jadi nggak temenan lagi. Waduh, ternyata membalas kejahatan itu ternyata membuat Kak Wati sama Amang Pangaribuan itu nggak mau, atau Amang Pangaribuan menyesal karena jadi nggak berkawan. Jadi nggak berkawan itu lama nggak Amang? Ya enggak sih, akhirnya pas main bola lagi ya agak lama ya. Kan malu, ketemu juga kita malu. Habis gimana? Habis kayak masa temenan kita nggak bisa jaga pertemanan sih gitu, malah kita aku balas lebih keras lagi. Tapi setelah itu nyesel karena aku jadi nggak punya teman yang bisa diajak main bola karena dia nggak mau lagi diajakin main bola. Oke, sangat terima kasih. Oke, terima kasih Amang, terima kasih Kak Wati. Jadi adik-adik sekolah minggu, ternyata kalau kita membalas, contohnya ketika teman kita menjewer kita pasti pengen menjewer lagi. Nah, ketika kita jewer, kita pasti senang. Wah, senang kali, hatiku udah puas. Tapi setelah itu kita jadi nggak kawanan. Kita jadi kalau bertemu pasti nggak mau ngomong lagi. Nah, berarti nggak enak dong. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan tadi mengatakan, hendaklah engkau saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, karena memang itulah tandanya kita anak Tuhan. Kalau misalnya kita ke gereja, tapi kalau misalnya kita diganggu teman kita, kayak seperti Amang Pangaribuan tadi, main bola, kaki kita ditendang, kita tendang balik kepalanya, nah kita itu bukan anak Tuhan, itu anak setan namanya. Kita lebih jahat daripada dia. Dia saja hanya nendang kaki,
tapi kita nendang kepala, nendang tangannya, kita lebih jahat dari dia. Padahal kita ke gereja, padahal kita berdoa, padahal kita sekolah minggu. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu di rumah kita harus saling mengasihi. Harus sayang sama orang tuanya, sayang sama teman-temannya. Pas di sekolah kita harus saling mengasihi semua orang. Terus kalau teman kita nakal, jangan dibalas. Kita jangan membalas, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aku supaya aku tetap mengasihi, supaya aku mau memaafkan, supaya aku tidak mau mendendam. Karena kalau misalnya kita lihat di Matius 5 kan, engkau adalah garam dan terang dunia. Kita itu harus seperti lilin ini. Lilin ini kalau misalnya lampu yang atas ini dimatikan, lilin ini akan mengasih terang, menerangi. Nah itu juga kita, kalau kita itu mau mengampuni, mau mengasihi, mau mendoakan, kita itu akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat nih salib yang di belakang ini, salib itu kan ada dua, ke atas dan ke samping. Kalau ke atas itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan. Kita rajin berdoa, rajin beribadah, itu hubungan kita kepada Tuhan. Tapi yang lurus itu, mendatar itu adalah hubungan kita kepada sesama. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita harus baik kepada sesama. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang baik. Anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang mengasihi. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati kami melalui firman yang kami dengarkan. Tuhan mengajari kami untuk saling mengasihi, saling menolong, saling mendoakan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah. Kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami agar kami menjadi anak yang baik, anak yang mau mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan Allah menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Mari kita hidup saling mengasihi seperti pesan firman Tuhan tadi. Selamat hari Minggu.